Pak Heri ada apa? Udah cepetan ke sini. Dengerin tuh. Pokoknya sekarang juga kamu harus ikut saya ke kantor. Cepetan. Ih. Mau apa ke kantor? Katanya sih Pak Hendro mau ketemu sama kamu. Cepet. Ketemu saya. Saya kan bukan karyawan Global Insurance lagi. Itu kan Pak Tua. Apa kamu bilang? Pak Tua? Iya. Iya, itu teman mancing saya. Nggak jadi makan daging panggang deh. Terus Kiki kan udah lapar. Ya, apa boleh buat sih? Jaga, belum datang-datang. Ayo kita pulang. Tapi gimana? Tugas kantor nggak bisa kakak tinggalin. Kalian pasti ngerti kakak kan? Ayo dong Riki, ngomong. Ngomong dong Riki. Gimana caranya kakak bisa nembus kesalahan kakak? Diem aja. Kakak tahu. Gimana kalau kesalahan kakak ini kakak ganti 2 kali makan di restoran nanti? Kiki setuju. Kamu Ri? Mau nggak? Kalau kalian berdua mau, sekarang kita buka makanan ini. Fried chicken. Gimana keadaannya Kiki? Ada indikasi terkena bronkitis. Jangan khawatir. Ini masih gejala. Tapi ada satu hal yang membuat saya prihatin sekali. Sepertinya, maaf, anak ini kurang gizi.
semua orang begitu antusias menyambut diberlakukannya euro sebagai mata uang tunggal di Eropa. Nah, bagaimana menurut Anda mengenai hal ini? Mata uang euro ya? Iya. Mata uang euro ya? Iya betul. Saya ingin dengar sendiri keterangan dari saudara Aldo. Yang konon dia adalah seorang bisnismen yang ulet dan handal. Mata uang euro ya? Begini. Mata uang euro. Mata uang euro. Kenapa? Ketemu. Menyatunya semua negara di daratan Eropa. Dalam wadah. Ini Eropa. Dalam wadah euro. Sehingga pada akhirnya Eropa saling bahu-membahu. saling batu. Oh, maksud saya saling bahu-membahu Mengusahakan agar semua masalah tidak terbatas itu tidak terbatas pada sebuah atau beberapa negara saja. Atau beberapa negara saja. tapi merata pada semua negara di Eropa. Tetapi merata pada semua negara di Eropa. Jadi begitulah penjelasan dari saya mengenai mata uang Eropa atau euro. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk ruangan ini sembarangan. Boleh, orang cuma sebentar. Kamu tahu itu? Ada apa? Tahu itu? Tetap tidak boleh. Iya, cuma sebentar. Marah kamu dulu. Sebentar. Tidak boleh. Apa dibilangin? Lu ngapain kesini? Ya, jangan gue berantakan. Iya, tapi ini udah gawat, udah gawat. Gawat. Harusnya lu gak boleh kesini. Ini udah bikin kacau semuanya, tau gak lu? Udah deh, lu udah gak usah banyak ngomong, lu pulang aja sama gue yuk. Lu yang pulang bukannya gua. Lu gak boleh sembarangan datang ke sini. Lu gak level di sini. Emangnya kenapa gue gak boleh masuk sini? Hah? Bukan gitu, No. Maksud gua begini. Udah deh, Do. Lu sekarang tuh udah berubah. Lu udah gak kayak dulu lagi. Udah kasar sekarang sama gue. No, lu ngerti dong posisi gua. Gua ini sedang berbicara dengan Pak Darusman. Ini menyangkut masa depan bisnis global insurance beserta karir gua. Lu tuh cuma mikirin diri lo sendiri sih, Dok. Lu gak mikir sekarang si Kiki tuh adek lo. Gimana kalau lo gak pulang sekarang? Emang kenapa dia harus Kiki? Ya lu pulang kalau mau tahu. Dasar tuh si Aldo bego banget sih, gak punya perasaan. Sama aja tuh sama si Satpam tuh. Belum gue tampar-tamparin aja tuh. Mas Ari, Ya. No ada di sini. lagi ngapain? No lagi ngapain? Mengenai fluktuasi kurs yen Jepang yang sangat tajam selama sepekan ini, apa pendapat Anda, Pak Aldo? Kursi yen Jepang. Mengenai Aldo ya, Mas? kurs Jepang. Aldo ya? Dok, Aldo dengerin gue ya. Bentar. Mengenai kurs yen Jepang. Dok, tolong dong, Dok. Lu mesti dengerin gue dulu nih, Dok. Dok, Aldo, lu tahu nggak sekarang Kiki ada di mana? Kiki tuh ada di rumah sakit, Dok. Dia tuh sakit panas, batuk-batuk. Siang malam dia manggilin nama lo mulu. Lu nggak kasihan sama dia, Dok? Gue aja kasihan sama dia, lu tahu nggak? Selama ini
Dia tuh nahan rasa sakitnya, Dok. Lu tahu kenapa? Karena dia nggak mau ke dokter. Lu tahu kenapa dia nggak mau ke dokter? Karena dia takut ngabisin duit lo. Dia nggak mau nyusahin lo. Lu kok bisa sih, Dok, nggak punya perasaan gini, Dok? Kiki tuh butuh perhatian lo. Lu dateng dong ke rumah sakit. Kiki tuh sekarang bener-bener butuh perhatian lo, Dok. Dok, saya kira apa yang dibilang Eno itu semuanya benar. Kamu lebih baik pulang aja dulu. Lihat keadaannya Kiki. Iya, ya. Duh, mengenai kursi Jepang ya. Eno, kayaknya Aldo itu nggak bisa diharapkan. Lebih baik sekarang kita aja yang pergi ke tempat Kiki dirawat. Mas Yari mau nemenin saya? Iya. Ya udah. Sekarang saya kan bawa mobil. Mas Yari ikutin mobil saya aja ya. Iya, iya. Ya Mas, kita ketemu Iya. di sana ya. Iya. Aduh, makasih banget ya Mas ya. Iya. Kenapa kamu, Aldo? Kamu sakit ya? Enggak apa-apa kok, Pak. Aldo, kamu bisa temanin Yulia ngobrol-ngobrol di taman sebentar. Setelah saya cerita tentang kamu, Yulia sangat kagum sama kamu. Pak jangan bilang gitu dong, Yulia kan malu. Bagaimana, kamu bersedia nggak? Dok, Bapak rasa itu hal yang paling bodoh kalau kamu sampai menolak ajakan Nona secantik Yulia ini. Gak mau. Doni gak mau makan daging. Doni benci sama daging, Ma. Ya udah, kalau kamu nggak mau makan daging, biar taruh sini aja ya. Gak mau. Pokoknya Doni gak boleh daging atau di sini lagi. Buang aja, Ma. Buang. Pelayan, tolong ya Mbak dibuang dagingnya ke tempat sampah. Nggak tahu. Gimana kalau kesalahan kakak ini kakak ganti 2 kali makan di restoran nanti? Oke. Kita makan di restoran kan nanti? Mau nggak? Mau dong. Pada Rusman dan hadirin yang budiman, saya ini sebenarnya berasal dari kaum pinggiran. Tempat tinggal saya adalah gubuk liar yang berada di pinggir kali. Dan saya harus membayar uang sewa 60.000 tiap bulannya. Dok, kamu mau apa? Biarkan dia bicara, Pak Indra. Iya, Pak. Sebelum saya pergi, izinkan saya menyampaikan satu hal aja yang memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan. Saya cuma ingin berpesan, janganlah menyia-nyiakan makanan, karena masih banyak orang di luar sana yang menganggap lauk daging adalah makanan yang mewah. Saya sedih. Ada orang di kalangan terhormat seperti ini membuang daging yang sangat lezat ke tempat sampah. Permisi. Aldo, kenapa tiba-tiba mau pergi? Adik saya yang paling kecil sekarang terbaring di rumah sakit. Dan dia sangat membutuhkan saya. Katanya, dia sering menyebut nama saya. Dia memang tidak pernah punya orang lain selain saya, kakaknya. Aldo, kamu sadar dengan akibat apa yang kamu lakukan setelah ini?
Saya sangat menyesal. Permisi. Maafkan saya. Pak Darusman, saya harap Bapak tidak tersinggung dengan kelakuan anak buah saya tadi, Pak. Anggap saja dia tidak hadir dalam acara perjamuan makan malam ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Ayo. Jadi nggak? Ayo. Aldo, Kiki. Maafin Kak Aldo ya. Kakak nggak tahu kalau Kiki sakit. justru seharusnya Kiki yang minta maaf sama Kak Aldo. Seharusnya kan Kiki nggak sakit. Sekarang Kiki sakit. Kamu juga ngomong gitu dong. Kak Aldo yang salah. Kakak nggak bisa ngejaga Kiki. Tapi sekarang kamu pasti sembuh. Kamu mau sembuh kan, Ki? Mau kok. Kayaknya sih gua harus ngucapin banyak-banyak makasih sama lu, Nok. Gua nggak tahu lagi apa jadinya Kiki kalau lu nggak cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Lu ngucapin terima kasih aja cuma sama gue doang. Bisain tuh buat orang lain. Siapa lagi? Ya ada orang lain yang mesti lo ucapin terima kasih juga. Siapa lagi? Ini ikut gue. Toh. Bilang makasih. Halo, Mas Dimas tuh yang bayarin jaminan dokter buat adek lo. Bener, dokter? Ya, adikmu bisa dibawa pulang sore ini juga. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Aduh, saya nggak tahu lagi, dokter. Bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih, dokter? Terima kasih. Ya. Aduh, terima kasih. Udah dong. Makasih ya, Pak. Makasih, Dok. Makasih. Ah, tanggung. Lu kalau mau buat baik tuh jangan tanggung-tanggung. Sekali nganterin gua kenapa sih lu? Ganjen lo. Bilangnya mau deket-deket gue. Enak aja lu. Udah kalau mau pulang pulang aja deh. Sampai sini aja gua. Ya udah. Di DJ ya. Apaan tuh? Hati-hati di jalan. Ih, norak lo. Dok, Krisdayanti ya? Apalagi tuh? Penyanyi bego, idola gue. Oh, keren apaan? Apaan sih? Gimana ya, Nok? Gak tahu gue. Nanya gue sih. Harus ngomong ya. Udah ngomong aja sana. Cepetan ah. Lu jangan kemana-mana ya. Iya, gue tungguin. Cepet. Hendro. Bagaimana keadaan adikmu? Alhamdulillah. Sudah baikan. Nanti sore juga boleh pulang, Pak. Syukur kalau gitu. Saya meminta maaf, Pak. Gara-gara saya kontrak dengan Pak Darusman jadi batal. Perusahaan jadi rugi besar. Pak Hendro, saya mau melakukan apa aja. Ya,
Saya siap menerima konsekuensinya. Saya melakukan ini semua demi adik-adik saya, Pak. Kontrak sudah ditandatangani. Ah? Yang benar, Pak? Pak Darusman bilang, kalau saja malam itu kamu tidak menghiraukan adik-adikmu, beliau akan membatalkan semua kontrak dengan perusahaan kita. Nah, beliau juga bilang semenjak beliau mendapatkan apa? Itu loh, pancingan yang sama-sama kamu, beliau memperoleh banyak keuntungan dan berbagai tenda. Duh, ternyata kamu itu dekat sekali ya dengan Dewi Keberuntungan. Kamu selalu membawa keuntungan yang tidak disangka-sangka. Itu suatu kerugian kalau kamu sampai keluar dari kantor. Benar ya, Pak ya? Bener. Ya wes, bapak ke kantor ya. Iya, iya. Makasih ya, Pak. Gua nggak jadi pecat. Hah? Iya. Nggak jadi dipecat? Iya dong. Selamat dong untuk gua. Iya, 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 iya. Hah? Mana? Hah, yang penting gua nggak jadi pecat. Selamat ya, Dok. Berkat doa lu juga. Iya nih, hebat nggak gua? Sekarang gimana? Pulang. Ya? Nah. Ya. Iya. Untuk kali ini, Bos, saya mohon tenang rasanya, Bos. Pengertiannya, Bos. Pengertian. Iya, maksud saya pinjamannya nggak usah pakai bunga, Mas. Ya, hitung-hitung membantu biaya pengobatan adik saya. Tolonglah, Mas. Kasih saya sedikit keringanan, sedikit aja. Ya, Sedikit gimana? Itu sih bukan sedikit namanya. Itu kamu tuh kok nggak mikir sih? Kita ini justru makannya itu dari bunga itu. Ya kok nggak ada bunga itu makan apa? Mau suruh kita makan batu apa? Wah enak lo ngomong. Ya bos ya? Iya benar, benar. Mas. Tolong, Mas. Maaf. Tolong, ya, Mas ya. Baiklah. Tapi jangan sama sekali tidak ada bunganya. Itu namanya menyalahi undang-undang rentenir. Bagaimana kalau bunganya dipotong 15% saja, itu pun dengan satu syarat. Oh, syaratnya apa? Oh, udahlah. Kok saya nggak tahu sih? Ya udah deh. Daripada nggak berkurang sama sekali. Syaratnya apa? Gampang. Kau kan kawan dekatnya si Eno. Coba kau suruh dia, setiap jumpa Bang Dimas, selalulah senyum. Senyum untuk Bang Dimas. Hah? Itu tuh syaratnya. Bos bisa aja. Iya. Jangan iya. Kau tidak menanyakan. Jadi selama ini dia Apa? Kalau aku jumpa dengan Eno, tak pernah senyum, cemberut saja mukanya. Macam mana hatiku mau tenang? Jadi selama ini kamu tuh nggak tahu kalau bosku ini lagi kasmaran sama anaknya Pak Burhan, si tukang sate itu. Nggak tahu dia bos. Kesian deh kamu. Belum tahu. kalau cuman itu masalahnya sih bisa dihati. Kecil. Kamu jangan bilang kecil dulu dong. Buktikan dulu, buktinya mana? Ya bos ya? Beres. Benar. Iya Nggak benar. bohong kok? Iya. Ambil, hitung. Udah pas itu. Awas kau ya, kalau lupa janji. Ya. Selamat bos. Alah, sudahlah. Yang penting dia. Kau tuh Dapat nggak perlu- cewek bos. Dapat Selamat, cewek. Bos. Ya bukan untuk kau, untuk aku. Aku yang mau bos. Diam lo kau. Aldo Adiluhu, kamu harus kerja keras karena utang kamu sudah menumpuk. Yes,
Apa? Aldo jadi asisten saya? Iya. Memangnya kenapa? Ada yang salah dengan keputusan saya? Masalahnya adalah... Bet, saya pikir kamu dan Aldo ini pasangan yang serasi. Gini, Aldo itu pemuda yang semangat, energi, dan penuh keberuntungan. Sedangkan kamu seorang yang mempunyai banyak koneksi dan relasi. Pak Hendro, Aldo ini tidak biasa menghadapi high class. Dan saya pasti akan kerepotan. Karena dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan diri. Tapi kenyataannya membuktikan lain, toh. Gini, Aldo ini pemuda baik. Dia akan bisa bekerja baik dan hasilnya bagus kalau dibimbing dengan baik juga. Begini, Ibu Betty. Menurut saya, apa yang dikatakan Pak Hendro itu ada benarnya. Saya rasa sih. Mas, pokoknya saya tetap tidak setuju. Dengar, ini perintah dari Direktur Utama Global Insurance. Ngerti? Heri, saya harap kamu dapat menerima keadaan ini dengan lapang dada. Ya, di mana-mana juga gitu, Bu. Kan peribahasa juga udah bilang, habis mandi sepah dibuang. Kalau sepahnya dimakan juga, itu kan namanya rakus, Bu. Bu Betty, Pak Heri itu pemuda yang berpotensi. Kan Bu Betty bisa lihat sendiri bagaimana kemampuan dia bekerja. Apa salahnya kalau dia masuk ke tim kita? Ya, bagus kan kalau kita bikin trio. Itu lebih bagus dia kan? Memangnya kamu ini mau bikin grup nyanyi? Pakai trio segala. Lebih baik sekarang kita menuruti apa kemauan Pak Hendro. Ya, karena keadaan memang menuntut kita demikian. Maafkan saya, Pak Heri. Karena keadaan yang menuntut demikian. Jadi itu bukan kemauan saya. Nggak apa-apa. Emang udah biasa kehidupan kayak begitu. Saya juga nggak sakit hati. Iya. Saya beresin semuanya biar cepat. Nggak usah. Nggak apa-apa. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Kamu ngusir saya? Enggak. Saya pergi. Iya. Handphone saya. Yes. Ini. Tapi memang sudah sepantasnya kamu mendapatkan posisi itu. Kamu kan udah berhasil menggait perusahaan sebesar Golden Group. Pak Heri ini ngomong apa? Keberhasilan saya menggait Golden Group itu semua berkat jasa Pak Heri. Kita ini sudah bekerja bahu-membahu. Keberhasilan saya, keberhasilan juga Pak Heri. Ya, seperti dua orang yang tidak dapat terpisahkan. Jadi, dua orang yang tak dapat dipisahkan itu kayak apa sih? Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah dipisahkan, jadi begini, ngerti? Tahu nih, Mas Heri. Mas Heri jangan patah semangat gitu dong, Mas. Kan roda kehidupan ini berputar. Sekarang boleh kita ada di bawah. Ntar siapa tahu kita ada di atas. Tuh, si Aldo udah ngalamin. Ya, sebetulnya saya juga merasa nggak enak sama Pak Heri. Posisi itu seharusnya bukan diberikan kepada saya. Itu kan posisinya Pak Heri. Ya, nanti saya bicarakan dengan Pak Hendro supaya dia bisa mempertimbangkan kembali segala keputusannya. Udahlah dong. Saya sebenarnya udah lama bisa menerima keputusan ini. Lagi pula, apa artinya saya sekarang? Saya bukan siapa-siapa lagi. Memang saya lebih senior daripada kamu. Tapi nyatanya kan,
saya tidak pernah bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ya, udahlah Mas. Jangan sampai hal kayak beginian jadi perpecahan, Mas. Kan si Aldo maju juga karena Mas Heri ya, Dok ya? Betul. Ya, mudah-mudahan aja nanti akhirnya Aldo bisa ngangkat Mas Heri, Mas. Kiki janji kalau Kiki punya kue bagi Kari. Iya deh, Kiki janji. Tapi Kari juga janji ya. Kalau Kari punya kue, Kiki juga dibagi ya. Iya, selamanya. Dong, janji ya? Jadi. Sip. Hari ini gratis deh. Receh doang. Iya doang, kalau mau sate bayar enak aja. Tadi Pak Heri bung aja. Kenapa sih? Kari minta lagi Kari. Tenang aja deh Pak Heri. Kita kan sudah bikin perjanji. Kita ini masih muda, masih banyak kesempatan. Bukan gitu. Yang saya takutkan, dengan posisi saya sekarang ini, Eno nggak suka lagi sama saya. Jadi Pak Heri suka sama dia. Kamu itu nggak usah pura-pura bodoh. Jelas saya suka sama dia. Apa kamu nggak bisa lihat sikap saya gimana kalau ada Eno? Apalagi saya sudah berniat menikahi dia. Oh iya? Sebetulnya apa sih menariknya dia? Kayaknya aja kayak laki-laki begitu, tomboy. Justru itu, orang seperti saya itu butuh wanita yang bisa menyemangati saya. Nah, Eno itu salah satu wanita yang seperti itu. Alah, udahlah ya Pak Heri. Jangan terlalu gegabah mengambil keputusan. Dia itu wanita biasa-biasa aja kok. Biasa-biasa? Menurut kamu gitu? Habis tadinya saya pikir kamu naksir dia. Tidak pernah terlintas dalam benak saya. Bagus, bagus. Malam ini saya sangat senang sekali mendengar pengakuan. Berarti saya makin semangat untuk menggait dia. Makasih, makasih. Tapi kalau dibilang saya nggak naksir si Eno, itu juga nggak benar. Ya, sedikitnya sih. Saya juga suka sama dia. Sedikit. Kamu suka sama Eno? Iya, tapi rasa suka saya tidak sebesar rasa suka Pak Heri. Kenapa nih? Baik, kalau begitu. Mulai sekarang kita saingan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sebaiknya kamu pilih satunya lagi aja. Ngalah dong sama aku. Ngapain yang duluan nasar Aldo kan saya, mestinya yang ngalah kamu dong. Please. Ngomongin Aldo lagi ya? Enggak, iya kan Sa? Iya Mbak, sekarang ini kita lagi naksir Pak Heri. Alah, jangan bohong deh lo, orang gue denger sendiri juga. Dasar
Halo, halo. Eno. Kayaknya kalau gua ketemu lu berdua ngomonginnya Aldo melulu. Ngomongin yang lain. Kalian ini kerja cuma ngomong Eno. sejam. Tolong kamu sini segera. Halo, Eno. Tolong kamu kesini segera. Halo. Berisik. Lo kerja lagi. Aldo, cepat selesaikan ya. Kita nggak ada waktu lagi. Kita harus segera menuju. Ya, bentar Bu. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Nggak usah repot-repot, Vin. Apa kamu dimutasi juga jadi office girl sekarang? Ah, jangan gitu dong Pak. Saya kan perhatian sama kamu. Coffee break dulu ya. Vin, apa kamu bisa memberi semangat buat saya? Semangat? Itu masalah kecil. Pak, saya harap kamu tidak patah semangat. Saya yakin kamu bisa merebut kembali posisi yang sekarang direbut Aldo. Kamu itu lebih baik dari dia kok. Ayolah, saya bantu kamu agar kamu bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih ya. Kamu jangan bilang terima kasih sebelum melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Minum dong kopi buatan saya. Oh iya. Agak pahit tapi enak. Makasih ya, Vin. Makasih. Halo? Ya. Itu tidak termasuk dalam pasal-pasal yang kita tawarkan. Kita perlu mengadakan pertemuan lebih lanjut lagi. Ini surat pengunduran diri kamu. Bu, bentar, Bu. Apa? Jadi kamu masih mau bekerja di sini? Saya dengar-dengar kamu suka sekali pada tantangan. Betul. Saya punya tantangan yang menarik bagi kamu. Pak Hendro bilang perusahaan ini sedang butuhkan orang yang handal dan bisa menggait nasabah. Jadi mulai minggu depan, kamu harus bergabung dalam divisi marketing. Bener, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kalau gitu kita berangkat sekarang. Ya. Simpan. Ayo cepat. Nanti telat lagi. Yuk. Oh iya. Iya, Pak. Lu ngapain? Ingat ya, kita lagi saingan. Siapa takut? Tahu jalan. Jalan. Bukan. Lu nih, ini kamu.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.